Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aldi Art. Di video kali ini, gue akan bahas lebih dalam lagi tentang teater. Jangan lupa klik tombol like and subscribe jika kalian suka video ini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya semangat untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, di video-video sebelumnya itu, gue udah bahaskan tentang apa itu teater, teater itu apa. Nah, di video kali ini, gue akan bahas lebih dalam lagi tentang itu teater. Sebelum gue lanjut ke videonya, gue mohon maaf jika ada kata-kata dari gue yang salah, ataupun kalian kurang mengerti, ataupun penjelasan dari gue yang kalian kurang paham, itu gue mohon maaf. Karena gue juga masih dalam proses pembelajaran. Nah, di sini gue cuma menjelaskan itu berdasarkan pengalaman saja. Nah, jika ada teman-teman yang ingin ngasih kesaran ataupun ngasih kritik, silakan isi di kolom komentar agar kita bisa sama-sama saling belajar. Pertama, gue akan menjelaskan tentang vokal dalam berteater. Nah, di dalam teater ini kita sangat memerlukan yang namanya latihan vokal. Karena apa? Karena di teater ini itu biasanya kita tuh dituntut untuk menggunakan suara asli kita tanpa menggunakan mic, tanpa dubbing, pokoknya asli suara kita. Nah, maka dari itu kita harus menjaga sekali yang namanya vokal dan harus ada latihannya. Gimana sih cara latihan vokal dalam teater? Latihan vokal dalam teater itu hampir sama dengan latihan vokal dalam bernyanyi. Cara melatih pernapasan, itu kita dalam berteater itu biasanya menggunakan suara diafragma yang berasal dari perut. Kita ambil nafas dari hidung, kita tahan dan kita keluarkan dari mulut, seperti itu. Nah, di teater juga, itu kita sangat perlu yang namanya pemanasan atau stretching. Karena apa? Karena kan kita itu bergerak dalam berteater. Tidak mungkin kita tidak melakukan pemanasan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti terjadinya keseleo ataupun gerak kita kaku. Kita harus melakukan stretching. Selanjutnya gue akan membahas tentang backing dan blocking. Backing ini artinya adalah membelakangi. Kita tidak boleh membelakangi lawan main kita ataupun membelakangi tubuh kita. Ini adalah kesalahan dalam teater. Contoh, jika kita dihadapkan dengan lawan main kita yang berada di sebelah kanan, itu kita tidak boleh menunjuk lawan main kita dengan tangan kiri. Jadi kita harus menunjuk lawan main kita dengan tangan kanan. Kenapa kita tidak boleh menunjuk dengan tangan kiri? Karena tangan kiri ini menutupi tubuh kita. Dan inilah artinya backing. Ini adalah kesalahan dalam teater. Contoh lain, kita tidak boleh membelakangi lawan main kita. Kita tidak boleh menutupi. Intinya, lawan main kita harus sama-sama terlihat oleh penonton. Blocking. Blocking ini disebut dengan istilah membuat blok ataupun tata letak para pemain di atas panggung. Nah, dalam menata letak para pemain di atas panggung, itu kita tidak boleh asal-asalan. Karena apa? Karena kalau asal-asalan, itu kesannya seperti berantakan dan hancur. Nah, maka dari itu, kita harus lebih lagi menguasai panggung agar tidak terjadinya blocking ini. Walaupun kita ini diperbolehkan untuk improv, tapi kita harus waspada dengan yang namanya blocking. Dan seorang aktor harus memperhatikan yang namanya blocking. Karena blocking ini berpengaruh dengan bagus atau tidaknya sebuah pentas. Jadi, berhati-hatilah dalam membuat blok. Selanjutnya gue akan membahas tentang pandangan mata saat berteater. Pandangan mata saat berteater ini ada 3, yaitu middle, little, dan far. Nah, dalam berteater kita itu harus benar-benar memperhatikan pandangan kita. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan dalam berteater itu pasti akan terjadi di sekeliling kita. Maupun itu di samping kanan kiri, depan belakang, atas bawah, itu pasti akan terjadi kesalahan. Nah, fungsi dari pandangan kita ini, kita harus cepat sigap untuk mengatasi hal tersebut. Kita harus siap untuk menghadapi situasi tersebut. Maka dari itu pandangan kita tidak boleh lengah guys dari sekeliling. Kita harus benar-benar memperhatikan pandangan kita. Dan oleh itulah pandangan ini sangat berpengaruh dalam berteater. Middle adalah pandangan tengah, little adalah pandangan kecil, dan far adalah pandangan jauh. Mungkin segini saja video gue kali ini. Kalau ada kesalahan kata, gue mohon maaf. Ataupun penjelasan gue yang kalian kurang paham ataupun kurang mengerti, gue juga mohon maaf. Karena di sini gue juga masih dalam proses pembelajaran. Bukan bermaksud sok tahu, tapi biar kita bisa sama-sama saling belajar. Gue Aldi Art. Tunggu video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.